Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah sedikit kita terjemahkan daripada manaqib Ghurbul Anfas wal Ilmin Nibras Abdul Umar bin Abdul Rahman Al-Qas yang tadi sudah disebut daripada keturunan beliau Al-Habib Ghurbul Anfas Umar bin Abdul Rahman Al-Qas sampai pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas lahir pada tahun 992 Hijriah di kota Lesik yang tidak jauh dari kota Tarim, dari pasangan kedua orang tua yang saleh salehah dan mulia, yaitu Sayyid Abdul Rahman bin Abdul Abbas dan Syarifah Musna binti Muhammad bin Ahmad Al-Jufri. Beliau dibesarkan di bawah bimbingan ayahanda beliau Habib Abdul Rahman bin Abdul Abbas dengan bimbingan yang sempurna dan beradab yang sangat tinggi, sehingga beliau memperoleh keberkahan dan inayah berkah pendidikan daripada guru-guru beliau besar, termasuk ayahandanya tersendiri. Dan sejak masih remaja, beliau seringkali berjalan kaki dari kota Lesik ke kota Tarim untuk melaksanakan sholat di setiap masjid Tarim sebanyak 2 rakaat sambil menimba air dan mengisi bak-bak masjid-masjid tersebut. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas tumbuh besar dalam sebuah lingkungan yang soleh. Beliau memiliki semangat dan keseriusan yang cukup tinggi dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Beliau dikenal sangat zuhud, qanaah, menjaga kesucian jiwa, dan selalu beruzlah dari keramaian masyarakat sejak masa kecilnya, sehingga nampaklah tanda-tanda keagungannya. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Allah beserta ayahandanya dan seluruh anggota keluarganya berhijrah ke kota Quraidah dari kota Lesik atas perintah dan isyarat Syekh Al-Imam guru beliau Al-Qutub Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah sang Syekh melihat adanya tanda-tanda keagungan dan makrifat pada sosok Al-Habib Al-Qutub Umar bin Abdul Rahman, lalu ketika itu Al-Habib Umar bin Abdul Rahman masih kecil dan hampir menginjak usia balik. Habib Abdul Rahman ayahanda Habib Umar berpulang ke rahmatullah setelah beliau beserta keluarga menetap selama 8 tahun di Quraidah. Guru-guru beliau Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas di antaranya ialah Al-Habib Al-Qutub Al-Kabir Al-Fakhr Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan guru-guru lain beliau. Beliau mengambil muhafadzah dan dari Sayyid Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hadi dan Habib Syihabuddin bin Abdul Rahman bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Bahkan Syekhul Futuh beliau yang sangat terkenal ialah Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Umar sangat menghormati dan sangat mengagungkan guru beliau ini, sampai diceritakan Al-Habib Husain tidak pernah berdiri menyambut kedatangan siapapun kecuali ketika Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas datang ke tempatnya. Bahkan Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah berkata, cukuplah merupakan kebanggaan bagi Sayyidina Habib Husain bin Abu Bakar ketika melihat memiliki murid seperti Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas. Karangan-karangan beliau tidak pernah didengar bahwa ada karya-karya tulis Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas kecuali rotib yang sangat populer beliau yang dikenal dengan Rotibul Al-Qas, yang mendatangkan berkah, menarik segala kebaikan dan menolak daripada segala macam bencana dan keburukan. Hal itu dikarenakan beliau lebih memilih khumul, tidak ingin menunjukkan kebesaran dirinya di mata masyarakat. Bahkan pernah ada seseorang yang menanyakan kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad apa saja karya tulis daripada Habib Al-Qutub Umar bin Abdul Rahman Al-Qas. Dengan tegas Habib Abdullah Al-Haddad berkata, aku adalah salah satu karya besar Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas. Murid-murid beliau dan ahli tariqah beliau, di antara murid-murid beliau Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas adalah Sayyid Al-Arif Billah Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan sekilas tentang akhlak dan sifat yang sangat mulia yang berada dalam pribadi Habib Al-Qutub Umar bin Abdul Rahman Al-Qas, diceritakan Habib Umar bin Abdul Rahman adalah seseorang bukan cuma dari keturunan Nabi besar Muhammad SAW saja, tetapi lebih daripada itu sifat-sifat beliau yang demikian mulia dan agung sangat dominan mewarnai kepribadian dan penuh tawadhu, dan lebih memilih humul daripada masyhur di antara umat masyarakat. Al-Habib Isa bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi pernah berkata, Al-Habib Umar adalah seorang guru besar yang alim dan mengamalkan ilmunya,
Dia adalah pendidik, adalah seorang pemaaf, seorang penyantun, pemilik aneka sifat mulia, bahkan seorang yang karamah yang nampak. Beliau merupakan maha guru yang mengajarkan Islam, panutan bahkan bagi ulama-ulama dan para wali yang besar. Sampai beliau pernah berkata, itu semua baru merupakan setetes air dari lautan sifat-sifat unggul beliau yang tidak perlu dibuktikan dengan dalil karena seluruhnya sudah jelas dan nyata. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas adalah seorang wali yang menjadi tumpuan para wali. Perlindungan bahkan kasih sayang beliau kepada kaum miskin, bahkan secara cinta kepada mereka sebagai tulang punggung daripada kaum-kaum janda dan anak-anak yatim. Beliau menyambut para fuqara dan penuh kegembiraan dan keceriaan, menghormati mereka dengan santun yang mulia. Bahkan beliau selalu tersenyum dan ceria kepada semua orang, baik kepada kalangan tua, kalangan muda, hamba atau wanita. Seorang yang merasakannya bahwa merindukan atas kehadirannya. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas, sampai ada orang yang melihat kepadanya dari orang-orang yang fasik, maka menjadi orang-orang yang bertobat dan taat kepada Allah. Bahkan orang-orang kafir yang melihatnya, niscaya akan masuk Islam dan memeluk agama Allah. Beliau selalu memperingatkan kepada kita semua tentang bahaya penyakit cinta, kedudukan dan jabatan. Beliau berkata, cinta kedudukan adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Bahkan sifat-sifat saat-saat hadirin menjelang wafat beliau, ada beberapa isyarat yang menunjukkan dekatnya ajal beliau. Di antaranya adalah tatkala ditanya hingga usia berapa menjalani kehidupan dunia ini, beliau menjawab, akhir usiaku adalah 80 tahun. Ketika para tokoh Alawiyin tengah berkumpul dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas di kota Sabdeh, yang hadir saat itu di antara Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsi, Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsi, dan lain-lainnya. Ketika itu Al-Habib Umar menyampaikan beberapa isyarat dengan dekatnya ajal beliau. Beliau berkata, ini adalah pertemuan terakhir yang kita sekarang berada di dunia ini. Insya Allah kita akan kembali berkumpul nanti di negeri akhirat. Lalu Habib Umar pergi ke kota Nahud pada hari Jumat. Sesampainya di sana beliau saat itu menghadiri sholat Jumat berjamaah. Lalu beliau duduk di pintu masjid dan menyampaikan nasihat dan pesan yang sangat mengena kepada semua hati umat manusia, bahkan kepada semua jamaah yang hadir saat itu, agar mereka senantiasa ingat kepada Allah, selalu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menghindarkan segala perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, apakah aku benar-benar telah menyampaikan tugasku dalam berdakwah di hadapan kalian? Mereka semua menjawab, ya, engkau telah menyampaikannya. Lalu Habib Umar berkata, ya Allah, saksikanlah apa yang telah mereka saksikan ini. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik saksi. Nah, inilah hadirin sedikit sekelumit daripada manaqib daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan manfaat dan mendapatkan hadirin kenikmatan dunia dan akhirat di mana kita mengenal daripada sejarah seorang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.